Apa gunanya tes DNA? Tes paternitas atau hubungan keluarga, tes genetik medis atau penyakit bawaan, mutasi genetik, tes ancestry atau keturunan, tes DNA forensik biasanya oleh kepolisian. DNA adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid atau dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik yang digunakan dalam perkembangan, fungsi, dan reproduksi semua makhluk hidup dan banyak virus. DNA tersusun atas dua untai yang membentuk struktur helix ganda double helix. Untuk mengecek DNA, kamu perlu melalui proses tes DNA yang biasanya dilakukan di laboratorium khusus. Berikut langkah-langkah umum untuk mengecek DNA. 1. Tentukan tujuan tes DNA. Sebelum tes, tentukan tujuanmu. Misalnya, mengetahui hubungan biologis seperti tes paternitas atau ayah kandung, kesehatan genetik, risiko penyakit bawaan, asal-usul etnis, ancestry, forensik, identifikasi. 2. Pilih jenis tes DNA. Tes paternitas atau hubungan keluarga, tes genetis medis, penyakit bawaan, mutasi genetik, tes ancestry atau keturunan, tes DNA forensik biasanya oleh kepolisian. 3. Ambil sampel DNA. Metode pengambilan sampel bisa meliputi usap pipi, swab mulut, paling umum, darah, air liur, rambut atau kuku, kurang umum, tergantung kebutuhan. Jika kamu tes lewat layanan online seperti 23andMe, Ancestry DNA, atau MyHeritage, biasanya mereka mengirimkan kit swab pipi. 4. Kirim sampel ke laboratorium. Jika tes dilakukan di klinik atau lab lokal, mereka langsung mengurus pengiriman atau analisis. Jika menggunakan kit tes rumahan, kamu kirim balik sampelnya ke laboratorium mereka. 5. Tunggu hasil. Hasil biasanya keluar dalam 1-6 minggu, tergantung jenis tes dan penyedia layanan. 6. Interpretasi hasil. Untuk tes kesehatan atau genetik, sebaiknya hasil dikonsultasikan dengan dokter spesialis genetika atau konselor genetik agar tidak salah paham. Contoh layanan tes DNA di Indonesia: Prodia, PathLab, DDC DNA, Diagnostic Center Internasional, tapi punya cabang di Asia. 1. Tes paternitas atau hubungan keluarga. Tes paternitas atau tes hubungan keluarga bertujuan untuk menentukan hubungan biologis antara dua orang, misalnya ayah, anak, ibu, anak, atau saudara kandung. Tes ini sangat akurat, hingga 99,999%, dan diakui secara medis dan hukum tergantung prosedur yang digunakan. Langkah-langkah tes paternitas atau hubungan keluarga. Pilih jenis tes. Tes informal atau pribadi untuk keperluan pribadi tidak digunakan di pengadilan. Tes legal atau resmi dapat digunakan sebagai bukti hukum, misalnya untuk pengadilan, hak asuh, imigrasi. Penting, tes legal harus disaksikan oleh pihak ketiga yang netral, misalnya petugas medis atau notaris, dan ada rantai bukti chain of custody. 2.
2. Ambil sampel DNA. Biasanya dari usapan pipi bagian dalam backwall swab, paling umum dan tidak sakit. Bisa juga dari darah, rambut, atau kuku jika salah satu pihak tidak tersedia secara fisik. Yang diuji bisa ayah dan anak, ibu, ayah, dan anak, lebih akurat. Saudara kandung jika orang tua tidak tersedia. 3. Analisis di laboratorium. Laboratorium akan mencocokkan marker genetik dari setiap sampel dan menghitung kemungkinan hubungan biologis. 4. Hasil tes. Biasanya keluar dalam 5-14 hari kerja tergantung lab. Hasil menyatakan include atau 99,99% kemungkinan ayah biologis. Exclude atau 0% kemungkinan ayah biologis. Tempat tes paternitas di Indonesia. Beberapa opsi. Prodia punya layanan tes genetik dan paternitas. DDC, DNA Diagnostic Center, punya perwakilan di Jakarta. Klinik Genetika atau rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Cipto, RSM, RS Siloam. Biaya tes paternitas bervariasi tergantung jenis dan lokasi. Tes pribadi sekitar 2-5 juta rupiah. Tes legal untuk pengadilan biasanya 5-10 juta atau lebih. Untuk kasus tanpa salah satu pihak, ayah atau anak tidak bisa hadir, biaya bisa lebih tinggi. 2. Tes genetik medis atau penyakit bawaan mutasi genetik. Tes genetik atau medis adalah pemeriksaan DNA yang bertujuan untuk mendeteksi kelainan genetik, mutasi gen tertentu, atau risiko penyakit turunan. Tes ini sangat berguna untuk diagnosis dini, perencanaan kehamilan, atau pencegahan penyakit kronis. Apa itu tes genetik medis? Tes ini menganalisa DNA seorang untuk mendeteksi mutasi genetik penyebab penyakit, menilai risiko terkena penyakit tertentu, misalnya kanker, diabetes, Alzheimer. Mengetahui status pembawa penyakit bawaan atau carrier. Menentukan pengobatan yang paling efektif berdasarkan gen farmakogenetik. Jenis tes genetik medis. 1. Carrier screening. Untuk mengetahui apakah seseorang membawa gen penyakit turunan, thalassemia, cystic, fibrosis, dan lain-lain. Cocok dilakukan sebelum menikah atau hamil. 2. Prediktif pre-symptomatic testing. Mengetahui risiko penyakit genetik yang mungkin muncul di masa depan. Misalnya kanker payudara, BRCA1, BRCA2, Alzheimer. 3. Diagnosis testing. Untuk orang yang sudah punya gejala penyakit, guna menegakkan diagnosis genetik, misalnya penyakit metabolik, neurodegeneratif. 4. Pharmacogenetic prediction medicine. Mengidentifikasi bagaimana seseorang merespon obat tertentu sehingga bisa diberikan terapi yang paling sesuai. Untuk siapa tes ini cocok? Pasangan yang merencanakan kehamilan, individu dengan riwayat keluarga penyakit genetik, pasien dengan gejala penyakit langka yang sulit dijelaskan, anak-anak dengan keterlambatan tumbuh kembang, autisme atau kelainan bawaan, orang yang ingin melakukan pencegahan penyakit langka panjang, jangka panjang. Tempat tes genetik medis di Indonesia. Beberapa fasilitas terpercaya. Laboratorium Klinik Prodia Genomik, Klinik Genetika FKUI RSCM, Genomik Solidaritas Indonesia GSI Lab, Laboratorium Biomedik UGM,
rumah sakit besar seperti RSPAD, RSUP, atau RS swasta, Siloam, MRCCCC, dan lain-lain. Beberapa lab juga bekerjasama dengan fasilitas luar negeri jika perlu analisis lebih lanjut. Biaya tes genetik. Biaya bervariasi tergantung jenis tes. Carrier screening 2-6 juta rupiah. Tes kanker, BRCA, dan sebagainya 5-15 juta rupiah. Whole exome genome sequencing 15-40 juta rupiah. Konseling genetik. Sebelum dan sesudah tes, biasanya ada konseling genetik untuk membantu kamu memahami hasil tes, menentukan tindakan medis selanjutnya, menghadapi dampak emosional atau keluarga. Privasi. Hasil tes bersifat rahasia. Harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. Bisa digunakan untuk pengambilan keputusan medis, tapi bukan untuk diskriminasi asuransi atau pekerjaan, menurut hukum di banyak negara. 3. Tes ancestry keturunan. Tes ancestry atau keturunan adalah tes DNA yang digunakan untuk mengetahui asal-usul etnis, garis keturunan, dan migrasi leluhur. Ini semakin populer karena banyak orang ingin tahu asal-usul nenek moyang mereka secara ilmiah. Apa yang diketahui dari tes ancestry? Tes ini dapat mengungkap persentase etnis geografis, misalnya 30% Asia Timur, 20% Eropa Utara, dan lain-lain. Jejak migrasi leluhur, dari mana nenek moyang kamu berpindah. Koneksi genetik dengan orang lain yang juga pernah tes, misalnya kerabat jauh. Garis keturunan ayah, Y-DNA, atau ibu, mT-DNA, tergantung jenis tes. Jenis tes DNA ancestry. 1. Autosomal DNA, mengungkap etnis dan kerabat dari kedua sisi keluarga. Berlaku untuk pria dan wanita, paling umum digunakan. mtDNA, mitochondrial DNA, melacak garis keturunan ibu ke atas. Berlaku untuk pria dan wanita. 3. Y-DNA, melacak garis keturunan ayah ke atas, hanya untuk pria. Cara melakukannya. Pesan kit tes DNA secara online dari layanan Ancestry Global. Kirim sampel air liur atau usap pipi. Kirim kembali ke lab. Mereka biasanya di luar negeri. Tunggu hasil, biasanya 3-8 minggu. Layanan tes Ancestry terkenal internasional. 1. 23andMe, paling lengkap termasuk Ancestry dan kesehatan genetik. Ancestry DNA fokus pada silsilah dan koneksi keluarga. MyHeritage DNA cocok untuk pengguna global termasuk Asia. Living DNA lebih detail untuk etnis Eropa dan Inggris. Saat ini belum banyak layanan tes Ancestry DNA yang benar-benar tersedia secara lokal di Indonesia. Jadi, kamu biasanya harus pesan kit dari luar negeri yang mengirimkan kembali sampel ke mereka. Biaya tes Ancestry 1,5 juta sampai 3 juta rupiah, tergantung layanan dan ongkir internasional. Promosi diskon sering tersedia, terutama saat Black Friday atau Tahun Baru. Contoh alur pemesanan, misalnya via 23andMe. Kunjungi situs 23andMe.com. Pilih produk Ancestry Service atau Ancestry Plus Health. Bayar dan masukkan alamat Indonesia. Kit dikirim ke rumah kamu. Ambil sampel air liur. Kirim kembali ke alamat mereka di Amerika Serikat. Hasil bisa dilihat online dalam waktu 3-8 minggu. Keamanan data. Perusahaan seperti
23andMe dan Ancestry DNA biasanya memberi opsi untuk menyimpan atau menghapus data genetikmu, tidak membagikan data ke pihak ketiga tanpa izin. Selalu baca kebijakan privasi sebelum membeli. 4. Tes DNA forensik, biasanya oleh kepolisian. Tes DNA forensik adalah jenis tes yang digunakan untuk identifikasi individu berdasarkan DNA mereka. Sering dipakai dalam konteks hukum atau penyelidikan kriminal. Ini dilakukan oleh kepolisian, lembaga forensik, atau laboratorium resmi. Fungsi tes DNA forensik. 1. Identifikasi korban, misalnya dalam kecelakaan, kebakaran, atau kasus jenazah tidak dikenal. 2. Mengidentifikasi pelaku kejahatan, menghubungkan tersangka dengan barang bukti. 3. Membuktikan atau membantah kehadiran seseorang di TKP. 4. Tes hubungan biologis dalam konteks hukum, misalnya dalam kasus sengketa warisan atau migrasi. 5. Pencocokan DNA antar kasus, database DNA. Sumber sampel DNA forensik: darah, air liur, sperma, rambut dengan akar, kulit atau jaringan tubuh, barang pribadi, sikat gigi, pakaian, botol minuman, dan lain-lain. Proses tes DNA forensik: 1. Pengambilan sampel di TKP atau dari jenazah tersangka. 2. Ekstraksi DNA dari sampel biologis. 3. Analisis SR, short tandem repeat, bagian DNA yang unik bagi tiap individu. 4. Pencocokan DNA dengan sampel pembanding, misalnya dari keluarga korban. Database DNA kriminal jika ada. 5. Laporan hasil disusun dalam format hukum untuk diserahkan ke penyidik atau pengadilan. Sifat tes forensik: hanya bisa dilakukan oleh otoritas resmi atau laboratorium forensik yang ditunjuk. Tidak bisa dilakukan secara pribadi atau online. Digunakan dalam konteks hukum, penyelidikan, polisi, pengadilan, identifikasi jenazah. Lembaga dan instansi yang melakukan tes DNA forensik di Indonesia. 1. Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4, Barreskrim Polri. 2. Rumah Sakit Bayangkara Polri. 3. Rumah sakit besar seperti RCM, RSUP, Dr. Sutomo, dan lain-lain. 4. Beberapa universitas negeri dengan fakultas kedokteran dan laboratorium forensik. Universitas Indonesia, UGM, Unair. Biaya tes forensik. Untuk kebutuhan resmi atau hukum, biayanya bisa mulai dari 5 juta sampai 15 juta rupiah tergantung kompleksitas kasus. Biaya biasanya ditanggung oleh negara jika dalam kasus kriminal. Pemohon pribadi atau keluarga, misalnya untuk identifikasi jenazah tanpa identitas. Legalitas dan privasi. Tes DNA forensik tunduk pada regulasi hukum dan standar etika. Hasil bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sesuai proses hukum.